Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom, salam sejahtera bagi para saudara. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2025 adalah hari Minggu biasa yang ke-27. Tema renungan pada hari ini adalah ujian iman sebagai panggilan misioner. Ada cara unik bagi anak-anak laki-laki dari suku Indian untuk mendewasakan diri. Mereka, anak laki-laki dewasa itu yang sudah cukup umur, akan dibawa oleh seorang pria dewasa dengan mata tertutup, lalu dibawa ke tengah hutan yang paling dalam. Pada malam hari, ia akan dibuka matanya dan ditinggalkan sendirian di tengah hutan. Dan orang yang menghantarnya kemudian meninggalkannya. Dan kemudian ia akan dinyatakan lulus jika ia tidak berteriak dan tidak menangis sampai malam berlalu. Malam itu begitu pekat, sehingga melihat tangannya pun ia tidak bisa. Hutan itu mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Ada suara serigala, ada suara angin yang bergemerisik di dedaunan, dan malam itu sungguh-sungguh menyekam bagi anak itu. Tetapi ia harus lulus ujian sebagai seorang pria dewasa. Akhirnya malam itu berlalu. Fajar menyingsing. Dan ia melihat sekelilingnya. Pagi sudah merekah. Tetapi ia kaget ketika menoleh ke belakang. Ayahnya ada di belakangnya dengan siap sedia untuk menolong anaknya. Para saudara yang terkasih, dalam mengarungi kehidupan ini, sepertinya Tuhan itu seperti Tuhan yang kejam. Melepaskan anak-anaknya sendirian di tengah dunia ini. Terkadang sebagai manusia kita tidak mengerti, tidak menyadari penyertaannya. Tetapi satu yang pasti bahwa Tuhan itu setia. Ia mengasihi kita, dan ia selalu berjaga-jaga seperti seorang bapak dari anak suku Indian itu. Dan kita sebagai seorang yang dibaptis dipanggil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti perikop minggu lalu dalam Injil Matius bab 17 ayat 1-4, Yesus menunjukkan satu kenyataan bahwa selama manusia itu hidup di dunia ini, akan ada ajaran sesat, akan ada ajakan untuk menjauh dari Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka wajib untuk menjaga saudara-saudaranya. Bukan itu saja para saudara, kita juga wajib memberikan teguran jika itu diperlukan, bahkan mengampuni saudara kita. Jika ia berbuat salah, berbuat dosa 7 kali sehari, maka 7 kali kembali ia menyatakan penyesalannya, maka ia harus memberikan pengampunan. Nah, para saudaraku yang terkasih, para murid Yesus diminta untuk selalu memohon kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Amat menarik di sini bahwa Yesus memberikan satu peneguhan dan juga kekuatan yang luar biasa dengan mengatakan, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah engkau di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu.
Di sini para saudara, bagi Yesus seolah-olah tidak perlu iman itu ditambahkan. Iman biji sesawi saja sudah cukup. Nah, para rasul sudah memiliki itu semua. Saat kesulitan, kita diajak untuk memahami ajaran Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus akan selalu menolong. Maka perlu keterbukaan dan juga kerendahan hati untuk mau datang kepada Yesus dan minta pertolongan yang mengantar para rasul kepada satu pengetahuan diri bahwa kita adalah pekerja Tuhan. Ini digambarkan melalui perumpamaan menjadi seorang hamba. Nah, para saudara, hamba yang baik mengikat pinggangnya dan selalu melayani tuannya dalam situasi apapun. Dan setelah melakukan tugasnya, hamba itu tidak bermegah, ya, atau menuntut balasan. Sebaliknya, menyadari bahwa ia melakukan apa yang seharusnya memang sudah harus dilakukan. Rasa sombong, merasa diri telah berjasa, atau telah melakukan banyak hal untuk gereja, ini selalu menghantui kita. Bahwa disitulah itu peluang untuk terjadinya penyesatan dalam diri seorang murid, dalam diri seorang pelayan, dalam diri seorang utusan, bahkan juga pewarta. Maka para saudara yang terkasih, Tuhan selalu melayani kita. Kita sebagai pelayan, kita sebagai pewarta, kita sebagai utusan, kita hanya bisa mengatakan, kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sebagai pengikutnya, tidak boleh malu bersaksi, namun justru harus ikut menderita bersamanya. Demikian nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Kita telah diberikan harta yang paling indah, yaitu iman Kristus. Maka Rasul Paulus berkata, peliharalah harta yang indah itu, yang telah dipercayakan kepadanya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Demikian pula para saudara dalam nubuatnya Nabi Habakuk dalam bacaan pertama hari ini mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Pada awalnya Habakuk mempertanyakan kepada Tuhan juga, mengapa kejahatan masih terus terjadi seolah Allah membiarkannya terjadi. Namun para saudara, apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini adalah satu ciri keluhan-keluhan yang muncul dari hati orang beriman kepada Allah yang benar. Dengan iman itu, Habakuk percaya bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang benar dalam pengadilan nanti. Sebab itu, ia berserah kepada Tuhan, Sang Guru kebenaran. Maka para saudaraku yang terkasih, mari kita menjadi seorang pewarta, seorang utusan yang betul-betul tulus sebagai seorang hamba Tuhan untuk melakukan perutusan dan panggilan misioner kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.